Kartens, kembali lagi di YouTube channel Kartens Audio. Hari ini di segmen Kupas Tuntas bersama Kartens Audio dengan Luciana Cahyadi. Di Kupas Tuntas kali ini kita akan membahas 3 produk audio mobil high-end, bahkan tidak lagi disebut high-end, disebut dengan ultra high-end. Nah, keren kan? Nah, kalau disebut ultra high-end, ini bagi para pencinta audio mobil, bagi para penggemar sound quality, apalagi audio mobil high-end, ini produk yang ditunggu-tunggu. Karena kan sudah sekian lama ini produk-produk audio mobil yang dengan teknologi terbaru, ini kan jarang nih ya. Jadi ini harus stay tune di sini, di Kupas Tuntas kali ini, karena kita akan bahas kupas tuntas habis 3 produk audio mobil ultra high-end ini bersama dengan prinsipal dari brand ini nih, yang ada di Indonesia. Nah, ini kita spill dulu ya, dulu produknya. Ini adalah produk audio. Ini yang pertama made in Germany. Dan kedua, 3 produk ini nggak tanggung-tanggung, ini memenangkan ASA Awards di tahun 2023. Nah, penasaran? Harus stay tune di sini ya. Nanti kita akan infokan kecanggihan teknologi terbaru dari 3 produk ini bersama ahlinya, pemegang brandnya yang ada di Indonesia, bersama Pak Andreas Cahyadi. Nah, kita kenalan dulu nih ini. Yuk, gimana nih? Kenalan dulu namanya dengan Pak Andreas ya. Ya, saya Andreas Cahyadi, kebetulan sama Cahyadinya. Betul, nama belakangnya sama ini. Ya, dari PT Audio Plus Indonesia selaku distributor tunggal untuk merek Ground Zero. Dan yang kebetulan di tahun ini Ground Zero launching produk yang namanya seri Ultra. Ya, ini seri tertinggi saat ini di atas yang sebelumnya seri reference. Nah, kenapa membuat seri Ultra ini? Karena setelah 25 tahun perjalanan Ground Zero ini, mereka juga banyak belajar teknologi-teknologi baru. Kemudian mereka kepingin sebuah benchmark yang paling baru, yang paling bisa kita raih saat ini, terbaiknya bagaimana sih? Dan memang prosesnya makan waktu ya, dari 2020 baru selesai di 2023, tetapi hasilnya ya seperti kita lihat seperti hari ini ya. Nah, ini kalau Kartens tahu di depannya saya ini nih, saat ini ada 3 produk. Nah, ini yang disebut sama tadi Pak Andre adalah ini sebuah produk terobosan terbaru dari Ground Zero. Nah, Pak Andreas ini adalah dari pemegang brand Ground Zero Principal di Indonesia dengan Pak Andreas Cahyadi. Nah, kalau yang belum kenal sama Pak Andreas Cahyadi, bagi orang-orang penggemar sound quality, ini kontes-kontes dan audio high-end, ini udah nggak familiar. Jadi sebelumnya kalau saya boleh tanya-tanya dulu nih tentang Pak Andreas nih. Pak Andreas, ini kira-kira udah berkecimpung di dunia audio mobil udah berapa lama nih? Ya, saya mulai dari 95 sih sebetulnya, 1995. Berarti sudah lama tuh ya? Udah lama sekali. Jadi pengalamannya nih udah experience-nya, udah expert, ini udah jadi expert banget. Dan ini hari ini kita akan bahas ya tentang tadi ya, Pak Andre ya, tentang produk-produknya. Nah, ini mungkin Lusri pegang dulu ya. Ini kalau dilihat ini adalah Twitternya ya. Jadi ini Twitternya. Ini Pak Andre bisa dijelaskan, ini ada Twitter, jadi kita mau bahas hari ini tentang Twitter Ground Zero Ultra. Terus kita juga akan bahas nih Pak Andre tentang ini ya, mid bass Ground Zero Ultranya, juga dengan amplifiernya nih. Jadi satu set lengkap. Nah, ini kita akan bahas nih ya sama Pak Andre, biar kita nggak penasaran. Yuk, yang bagi yang pencinta audio mobil high-end, yuk tetap stay tune di sini. Yuk, Pak Andre, gimana nih? Kita mulai dari Twitternya dulu ya. Iya. Setelah 25 tahun Ground Zero berada di pasaran audio, mulai dari SQ, SQL dan seterusnya, mereka membuat seri Ultra ini merupakan kolaborasi. Jadi engineeringnya sebagian ada di Germany, sebagian ada di Swedia. Maka terbentuklah seri Ultra ini. Nah, seri Ultra ini tetap menggunakan silk dome. Jadi dome-nya ini adalah silk. Silk itu sutra, seperti kain baju kita ini, cuma dari bahan sutra. Kenapa dipilih bahan silk dome? Karena semua speaker, termasuk Twitter, akan mengalami cone breakup, di mana di sebuah frekuensi cone-nya ini tidak lagi menjadi lurus, tetapi dia mengalami deformasi atau breakup. Nah, kalau kita bayangkan sebuah sutra atau kain, ketika dia pecah, bagaimana bunyinya?
cenderung nyaman di telinga. Oh, baik. Makanya dia tidak memilih bahan-bahan metal atau bahan-bahan lain karena brick-nya tidak nyaman di telinga menurut mereka. Okay. Nah, sehingga diciptakanlah Ultra ini dengan bahan tetap mempertahankan silk dome. Lalu ukurannya sendiri 30 mili, cukup besar ya. Dome diameternya 30 mili dengan tujuan dia bisa menjangkau sampai frekuensi cukup rendah ke bawah untuk membantu mid-range maupun mid-bass-nya nanti. Selain itu, dome-nya ini sangat spesial, dia mempunyai balancing act. Jadi ketika dia bergerak, tentunya di dalam sini ada tekanan, dia bisa tetap balance. Jadi tidak ke kiri maupun ke kanan, ke atas, ke bawah, dia tetap balance. Dan di housingnya ini aluminium, dan di dalamnya ada chamber, di mana di dalam chambernya ini banyak yang dilakukan di dalamnya ya, untuk meredam dari backwave dari Twitter ini, sehingga suaranya terpendam di dalam, nggak terdengar ke kita. Kira-kira seperti itu teknologi dari Twitter Ground Zero Ultra. Tadi sebut apa? Tadi ada yang EK itu loh Pak Andre? Balancing apa? act. Jadi balancing. Ya, jadi dome-nya ini namanya. Di bagian mana Pak Andre? Mungkin jadi, bisa dikasih lihat ke Katernes. Nggak bisa terlihat secara fisik ya. Cuman mereka mempunyai alat ukur namanya Klippel. Jadi Klippel itu diukur menggunakan infrared. Jadi ketika dia bergerak, dilihat dengan infrared, dia akan terlihat kalau dia lurus atau miring. Nah, dia menggunakan sebuah teknologi balancing act ini supaya pergerakannya senantiasa lurus, tidak miring. Wah, nah canggih kan? Padahal kita baru tahu kenapa disebutnya nih Ultra gitu. Makanya tadi kenapa orang bertanya-tanya kenapa disebutnya Ultra nih kalau gitu. Nah, kalau kayak gitu, selain itu nih kan ini kalau dilihat Katernes, ini kalau saya pegang, ini tuh ultra light. Jadi ringan loh. Jadi ini nggak berat gitu. Jadi nggak berat. Yang saya kagumnya, saya tuh berpikir pada saat produk ini dikirim ke Kartens, jadi ini pasti akan berat ya. Tetapi benar, ternyata ini ultra light, jadi ringan sekali gitu. Jadi ini kenapa nih Pak Andre dibikinnya ultra light? Ya, karena kalau di seri plutonium kan digunakan bahan stainless steel untuk chambernya. Nah, yang di Ultra kembali ke aluminium, tetapi dengan sebuah treatment khusus di dalamnya. Yang setelah dicoba hasilnya lebih baik. Jadi efeknya tentunya ringan karena aluminium lebih ringan daripada stainless steel. Dan juga ada grill ya, jadi aman ya kalau kita punya anak kecil yang di dalam mobil atau mobilnya kita cuci di bengkel cuci, kemungkinan rusaknya sangat kecil ya, kecuali kita pakai tusuk gigi gitu ya. Tapi kalau selama dalam pemakaian normal, jari tangan nggak bisa masuk ke dalam. Ya, jadi ini salah satu pengaman. Nice ya. Ini bener diprotek. Ini saya udah pegang nih. Jadi saya tekan begini juga memang dia sudah di cover dengan grill yang memang aman. Jadi kita memang nggak perlu worry gitu. Nah, ini penasaran. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan sempat disebut Pak Andre. Tadi katanya kan memang tadi saya sempat berpikir apakah ini seperti bentuknya kayak full range. Mungkin kalau bagi orang yang awal mungkin berpikir ini kayak full range juga ya. Nah, ini kan karena bisa sampai ke low ya. Karena besar, nggak sampai seperti full range, tapi untuk ukuran Twitter dia cukup lebar bentangnya. Berarti sampai ke low-nya kalau ke mid-bass-nya 2000. Ya, 2000. Nah, kalau ini Katernes pasti penasaran kalau bagaimana dengan high frekuensinya, Pak Andre? Ya, ini high frekuensinya sampai 30 kHz. Ya. Sampai 30 kHz. Kalau kita compare nanti sama yang sebelumnya, itu kan ada di Ground Zero Plutonium. Nah, ini kira-kira jauh berbeda berapa? Kira-kira kalau misalnya tentang rentang frekuensinya jauh banget bedanya atau apa sih gitu? Nah, jadinya begini, rentang frekuensi itu bisa aja sih sebuah Twitter atau semua merek bisa sebenarnya mencapai rentang frekuensi berapapun. Itu sebetulnya teknologi yang udah tidak terlalu advance lah untuk saat ini, semua bisa mencapai itu. Tetapi yang tidak bisa diraih adalah mencapai frekuensi itu dengan distorsi yang rendah. Jadi kelebihan seri Ultra ini, dia punya rentang frekuensi lebar, tetapi distorsinya rendah. Jadi sebenarnya yang kita dengarnya ada dua, yang suara yang dihasilkan sama distorsi. Distorsi itu gangguan lah, seperti kita syuting begini, ada suara mobil lewat. Nah, sama di Twitter ini juga sama. Ada respon yang dihasilkan, ada distorsi yang dihasilkan. Nah,
distorsi ini untuk seri Ultra itu sangat rendah. Seperti yang saya tadi bilang, termasuk cone breakup-nya. Jadi batas frekuensi tertentu pasti ada breakup. Mau Twitter apapun pasti ada breakup. Cone-nya udah tidak stabil lagi, dia mulai, kalau bahasanya meleot lah ya, udah udah deform. Nah, sifat dari deformnya soft dome atau dalam hal ini fabric dome atau silk dome itu lebih nyaman di telinga, makanya dipilih bahan fabric dome, dan distorsinya sangat rendah. Jadi untuk sampai menjangkau 30 kilo itu dengan distorsi yang rendah. Mungkin Twitter plutonium juga bisa sama sampai 25 kilo, tetapi distorsinya relatif lebih tinggi dibandingkan Ultra. Nah, berarti Katerners tadi kalau bisa diresume dari Twitter ini disebut Ultra karena memang pasti memang sudah made in-nya dari brand Ground Zero yang memang sudah terkenal 25 tahun. Yeah. Terus kalau nggak salah tadi memang selain dia rentang frekuensinya dari high frekuensi sampai ke low sudah masuk ke low frekuensinya. Dari 30 kilo sampai 2 kilo ini, nah, itu distorsinya rendah sekali. Nah, dengan low distortion berarti ya, waktu memang dia nilai plusnya gitu ya. Ya, distorsi rendah itu kalau kita dengar secara realistiknya jadi nyaman di telinga. Jadi kita nggak capek. Kan seringkali kita di mobil, kita dengerin volumenya pengen mengecilkan terus, itu berarti distorsinya tinggi. Tapi kalau distorsi rendah, kita pengen naik volume karena kita merasa nyaman ketika distorsinya rendah. Berarti kalau dengan Twitter ini bisa kita naikin volumenya, kita increase volumenya terus tapi tetap nyaman. Tetap nyaman. Nah, Katerners ini ada produk ultra high end jadi terbaru. Ini Pak Andre info kelebihan dari Twitter dari Ground Zero Ultra ini adalah kita bisa mendengarkan musik-musik kesukaan kita ini dengan nyaman. Betul. Jadi mau volumenya kita perbesar juga masih oke banget katanya. Betul. Karena low distortion. Distortionnya rendah. Nah ini Pak Andre, ini pertanyaannya. Kan katanya kalau produk-produk Twitter yang speaker-speaker ini mungkin Katerners tahu ya, kalau disebut high end, orang sering ngomong bahwa ini mewah loh, suaranya mewah loh. Nah ini kira-kira gimana nih Pak Andre? Ya, mewah itu sebetulnya kan detail. Kalau orang biasa bicara mewah itu biasanya detail. Nah, detail itu kan baru kita bisa dengar kalau distorsinya rendah. Sama seperti kalau kita ngobrol begini, kalau ada mobil lewat, motor lewat, kita susah dengar. Iya. Detail suaranya Lucy mungkin saya kurang bisa dengar dan sebaliknya. Nah, kalau distorsinya rendah, otomatis detailnya jadi lebih mudah didengar. Kalau detailnya mudah didengar, wah, orang menggunakan istilah mewah gitu. Wow. Jadi semua instrumen, background musiknya itu bisa didengar dengan jelas gitu. Oh, oke. Kalau gitu. Nah, Pak Andre, nanti kita langsung bahas tentang mid bass-nya nih. Mid bass. Nah, mid bass-nya. Nah, Katerners ini mid bass-nya nih. Nah, yang paling unik dari mid bass ini sebetulnya adalah rangkanya. Mungkin orang lihat, ringan banget ya, nggak meyakinkan ini gitu. Ringan. Nah ini, tuh saya pegang. Ringan sekali memang. Tetapi justru keunikannya di sini. Jadi ini sebetulnya kalau diperhatikan rangka ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi di sini ada gap sedikit, terlihat ya. Karena sebetulnya tiang ini dengan bagian ringnya ini itu tidak menjadi sebuah kesatuan, tapi terpisah. Kenapa begitu? Karena tiang ini memegang magnet. Jadi kalau diperhatikan, biasanya magnet itu hanya dibaut. Kalau dibaut ibaratnya kita mau bergerak begini hanya ditahan dengan satu sisi. Kalau ini seperti dipegang begini, digenggam. Jadi kalau dilihat di sini, ini magnetnya betul-betul digenggam oleh rangka. Dari sisi depan maupun dari sisi belakang dia digenggam. Nah ini kan dijepit di sini dan dijepit di sini. Sehingga ketika hentakan mid bass ini tentunya kan maju mundurnya ekstrim ya, beda dengan Twitter. Kalau mid bass kan bisa kita lihat gitu maju mundurnya. Nah otomatis magnetnya tidak ikut bergerak karena ditahan oleh rangka ini. Yang kedua kalau diperhatikan rangka ini bolong-bolongnya besar. Ya, kalau dilihat di sini bolongnya besar nih, bisa masuk jari. Bahkan di sini spidernya langsung terlihat, lubangnya besar sekali. Memang efeknya jadi ringan, tapi sebetulnya tujuannya bukan itu. Jadi tujuannya ini airflow-nya, jadi udara alirannya bisa mengalir dengan mudah karena nggak tertutup sama bagian dari rangka. Nah, itu teknologi yang luar biasa dari rangka ini. Sangat sulit untuk membuat rangka seperti ini. Jadi ini pembuatannya jadi mahal karena ini harus dibuat parsial, tidak dicetak sekaligus. Baik.
Berarti kalau ini disebut ultra nih mid bass-nya Pak Andre, karena memang ini kalau boleh dibilang ini teknologi terbaru kali ya. Iya. Teknologi terbaru untuk mendesain mid bass ini. Tadi jadi katanya Pak Andre nih, jadi ini katanya mid bass ini magnetnya ini dipegang ya, dipegang oleh depan dan belakang. Nah ini jadi ini teknologi terbaru dan memang selain ringan, jadi tadi saya juga sempat berpikir teknologinya karena dia ultra light ataukah ada teknologi lainnya. Nah senangnya nih ketemu sama Pak Andre, terus dijelasin bahwa ternyata ini kecanggihannya karena ada teknologi terbaru tadi pembuatan mid bass-nya. Betul. Nah ini kalau dilihat juga Pak Andre, kan kalau tadi Lucy lihat nih, di sini kan ada rentang antara, kita sebutnya apa Pak Andre? Kan ini kan juga cukup jauh ya, Jadi spidernya ya. Spidernya terbuka sehingga pergerakannya itu jadi lepas, tidak ada yang tertahan. Jadi suaranya juga nanti akan bersih, jernih, dia nggak ada tahanannya begitu. Karena ini terbuka semua, konusnya terbuka, spidernya terbuka, bahkan di sini ada ventilasi untuk voice coil. Kalau dilihat ada lubang-lubang di belakangnya. Wah, keren nih. Ini pasti voice coilnya. Jadi ventilasi. Kalau dilihat voice coilnya juga ada lubangnya di situ, ada ventilasinya. Nah, yang kedua, yang spesial adalah motor sistemnya. Bahwa motor sistemnya ini menggunakan neodymium magnet sehingga bisa kecil dan ringan. Tetapi kekuatannya 8 kali lipat dari magnet biasa. Nah, yang ketiga yang lagi tren itu sebetulnya ini. Apa Ini konusnya namanya carbon fleece. Carbon fleece itu sebetulnya serat karbon, tetapi yang terlepas satu persatu seperti rambut itu dilepas satu persatu, kemudian dirakit ulang menjadi sebuah konus ini. Tapi tentunya banyak macam carbon fleece. Memang di merek lain juga ada carbon fleece, tapi tentunya carbon fleece yang digunakan di Ground Zero ini sandwich, jadi ada beberapa lapis. Nah ini memang teknologi yang terbaru ya carbon fleece ini di samping rangka dan konfigurasi magnetnya. 3 hal itu aja, Lucy. Jadi kekuatan produk ultra ini. Nah ini kalau di Katernes mungkin bertanya-tanya ini kan memang katanya teknologinya memang sudah canggih, terus sudah gitu dengan terbuat dari karbon ya, carbon fleece tadi ya, Pak Andre. Dan ini ringan. Nah pertanyaannya nih pasti Katernes bertanya-tanya, kan banyak nih Pak Andre yang dengerin musiknya bukan enggak only audiophile atau sound quality atau jazz only nih. Jadi kalau di Lucy pribadi juga, Lucy mendengarkan audiophile, mendengarkan jazz, terus dengerin lagunya it bass kenceng. Kalau nggak bisa R&B, lagu-lagu pop, EDM dan lain-lain. Nah ini gimana nih? Kelebihan dari mid bass ini gimana Pak Andre? Ya tentunya kalau dengan dia terbuka seperti ini, otomatis dia akan mempunyai power yang lebih besar, dinamika yang lebih besar. Ibaratnya kan kita memukul tanpa halangan. Dia bergerak tanpa halangan, dia bisa bergerak bebas. Semakin terbuka rangka dan voice coil maupun sasis, spider ini semakin terbuka, dia akan bergerak bebas. Jadi otomatis bunyinya akan powerful dan dinamis seperti yang Lucy inginkan. Juga magnet neodymium ini kan 8 kali lebih kuat dari magnet biasa. Jadi seperti mesin ini 8 turbo. Jadi walaupun ringan, wah jangan berpikir bahwa ini ringan, tapi ternyata ini ringan tapi ultra. Wah, ini ringan tapi ultra. Keren buat semua genre musik, mau dari sistemnya audiophile dan lain-lain gitu. Nah ini kita take a break sebentar. Kita sebentar lagi akan bahas masuk ke amplifiernya. Oke. Pak Andre, tadi kan kita udah bahas nih tentang Twitter Ground Zero Ultra yang T30 ini sama Ground Zero Ultra yang mid bass K165. Nah, Katernes pasti penasaran, kan biasanya nih speaker-speaker yang ultra high end atau produk-produk sound quality ini perlu watt amplifier dengan watt yang cukup besar nih. Nah, ini kira-kira untuk mendrive Twitter Ground Zero Ultra ini bersama mid bass yang K165 ini pasti kan juga sistemnya aktif ya Pak Andre ya, karena memang nggak disertai dengan crossover pasif. Tapi memang bagi pencinta audiophile atau sound quality memang mungkin kita dianjurkan, memang rekomendasikan lebih baik saat ini aktif dengan bisa masuk ke prosesor ya. Nah Pak Andre, kita mau denger nih kira-kira
kalau Cartooners tertarik untuk mempergunakan speaker ini, berapa sih amplifier watt minimum yang harus disiapkan untuk mendrive dua speaker ultra high-end ini? Kalau bicara watt sebetulnya bicara maksimum. Jadi maksimum beban yang bisa diterima atau watt yang bisa diterima speaker ini untuk tweeternya 150 watt, untuk mid bassnya 160 watt. Jadi kalau kita kasih 200 watt, selama gain-nya bisa kita kontrol, nggak apa-apa juga. Kan bisa kita kecilkan dengan gain. Atau kita dengan 50 watt, tapi dengan gain sedikit lebih besar, juga bisa. Wow. Jadi rentangnya ya antara 50 sampai 150 watt. Itu jadi, kalau kita bicara watt kan seperti speaker ini bisa ngangkat beban berapa? Gitu kan? Ya maksimumnya berapa? Dia bisa angkat 25 kg. Itu berarti 150 watt. Ya, kalau dikasih beban 10 kilo ya enteng aja dia. Baik. Gitu. Bagi para pencinta audiophile ini, bagi yang tertarik dengan Ground Zero Speaker Ultra ini, jadi nggak perlu worry sebenarnya dengan amplifier dengan watt-watt yang kecil pun nggak ada masalah. Ya, karena sensitivitasnya cukup tinggi. Sensitivitasnya tinggi. Nah, keren kan? Jadi bisa di-drive dengan amplifier juga yang dengan yang wattnya juga nggak terlalu besar. Betul. Tapi pasti nih akan lebih keren lagi, lebih akan maksimum kalau di-drive dengan amplifier nih, one set dengan Ultra amplifier Ground Zero Ultra. Betul ya Pak Andre ya? Betul, karena memang didesainnya satu set seperti itu. Jadi ini di depannya kami ini ada amplifier Ground Zero Ultra. Ini A2 namanya ya, betul Pak Andre? Betul. Nah ini made in mana nih Pak Andre? Nah A2 ini made in UK. Jadi kalau speaker tadi kolaborasi antara Germany dengan Sweden. Nah untuk amplifier ini kolaborasi antara engineering Ground Zero di Germany dengan desainer dari UK. Jadi amplifier ini semuanya diproduksi di UK. Nah ini atau Inggris lah. Gitu. Iya, ini keren banget. Ini yang uniknya, nanti kalau misalnya Cartooners lihat, ini kalau di saya, kita lihat pertama kali ini, saya penasaran. Ini kayak ada sebuah, apa sih namanya? Kalau kita sebutnya apa namanya Pak Andre? Oh, tombol puteran. Ya. Jadi, wah, ini Pak Andre yang ngangkat, karena berat. Ya, kalau ini berat. Jadi ini berat, benar. Ini berat. Jadi yang pertama, mungkin saya cerita dulu dari kenapa namanya A2. Jadi A2 itu, duanya itu 2 channel. Jadi ampli ini 2 channel kali 200 watt. Nah kelebihannya mungkin kita bisa lihat dari belakang. Ini ampli ini betul-betul isinya adalah simetris. Jadi amplifier sebelah kiri ini totally simetris dengan amplifier sebelah kanan. Jadi kalau kita pakai untuk mid kiri dan mid kanan atau tweeter kiri dan tweeter kanan itu akan menghasilkan suara yang 100% sama karena desainnya simetri. Jadi jalannya signal itu panjangnya sama. Kalau lebih panjang, misalnya Lucy jalan lewat sini, saya lewat lain, kan kita nggak sampai pada titik yang sama. Berbeda di satu kiri atau kanan. Kelebihan ampli ini adalah totally symmetrical. Itu yang pertama. Yang kita bisa lihat simetrisnya dari mana? Power supply-nya juga 2. Bahkan positifnya satu di sini, satu di ujung sini. Memang karena dia betul-betul symmetrical. Nah, yang kedua yang ditanya Lucy tadi, kenapa kok ada tombol begini? Unik banget gitu. Kalau biasa ampli harus pakai obeng diputer. Ya. Kenapa ini ada tombol seperti ini? Jadi yang pertama, ampli ini potentioless. Jadi kalau biasa ampli ada putaran itu namanya potensio. Nah potensio itu kalau kita putar, potensiometer itu sebetulnya ada resistor yang bisa variabel. Jadi dia bisa bergerak pelan-pelan begitu. Problemnya dengan potensio adalah tidak simetris antara kiri dan kanan. Karena potensionya satu menggerakkan dua-dua kan, tapi tidak simetris. Nah dia ini nggak ada potensionya. Adanya adalah sebuah switch di dalamnya. Switchnya ini bikinan Swiss. Mereknya Elma. Saat ini paling high end lah itu. Nah, switch ini cuma ada 4 posisi. Jadi, dia bisa style gain-nya cuma 4 posisi. 1, 2, 3, 4. Tapi itu udah lebih dari cukup. Jadi, kelebihannya dia pasti symmetrical. Itu yang diutamakan. Jadi, kalau kita switch posisi 1, misalnya di sini resistor
katakan 1 kilo ohm. Di sini 1 kilo ohm itu presisi sekali karena memang kita pasang resistornya 1 kilo dan 1 kilo. Jadi dia pasti presisi. Berbeda dengan potensiometer. Kita putar begini, nanti sini 1 kilo lebih 10%. Ini 1 kilo kurang 10%. Kiri dan kanan tidak akan pernah sama. Nah, yang satu lagi buat apa? Yang satu lagi ini bias. Bias itu begini, kita mau pakai dia kondisi normal atau mau pakai dia kondisi kompetisi, atau seperti mobil mau jalan di jalan raya atau mau di track. Nah, kalau mau di track kita gaspol gitu. Nah, high bias itu seperti kita mau kompetisi atau mau gaspol masuk track gitu. Otomatis suaranya lebih baik, tetapi amplinya lebih panas. Jadi kalau mau kompetisi atau mau pakai high bias harus terbuka atau kena AC langsung, atau kita bisa pasangkan water cooling. Jadi di sini ini ada water cooling, ini bisa kita lepas, bisa kasih pipa, dia didinginkan dengan teknologi air seperti komputer. Wah, canggih tuh. Ya. Berarti. Nah, itu yang kedua mengenai ini ya. Nah, yang ketiga, ampli ini op-amp-less. Jadi mungkin kalau yang mengerti desain ampli pada tahu ya, bahwa sebuah ampli itu terdiri dari beberapa stage penguatan. Jadi penguatan pertama di bagian preamp, kemudian terakhirnya yang disebut final. Nah, ampli ini tidak menggunakan op-amp. Ya, tidak menggunakan operational amplifier. Jadi gain pertamanya itu tidak dari sebuah IC kecil, tetapi dia discrete. Jadi tanpa op-amp. Karena kalau op-amp itu membawa warna suara. Setiap op-amp berbeda-beda. Makanya orang suka ganti op-amp. Ah, gue suka Burr Brown, gue suka LM, gue suka ini, orang ganti. Kalau ini udah pasti netral, karena dia nggak ada op-amp-nya, dia discrete. Nah, ini salah satu kelebihan utama dari amplifier ini. Nah, yang keempat, semua kapasitornya ini dibikin di Germany, special custom dari pabrikan Mundorf. Nah, ini nih, yang tadi katanya berarti kapasitornya Mundorf, ya, terus produk yang dipakai semuanya ini berarti high end. Partsnya ultra high end. Makanya disebut ultra high end karena ternyata kan kalau kita lihat fisik, tadi kebetulan saya pegang lihat fisiknya gitu, saya sempat bertanya-tanya apa sih disebut dengan ultra amplifier apa ya? Karena tadi pas dijelaskan sama Pak Andre dari ahlinya ini, oh ternyata kalau lihat dari covernya doang kan, oh ini biasa aja ya. Ternyata yang bagi yang penggemar sound quality atau audiophile yang tahu tentang kapasitor, parts-parts yang audio mobil memang yang keren seperti Mundorf dan Elma tadi ya itu pasti tuh sudah tahu banget, dan memang ternyata kan harga kapasitornya juga memang sudah mahal, luar biasa. Jadi memang ini penasaran ini Pak Andre sendiri kira-kira ini hasil soundnya gimana nih Pak Andre? Kalau ampli ini hasil soundnya begini, banyak amplifier di pasaran suaranya bisa nice, bisa mellow, bisa enak begitu, tapi nggak ada tenaga. Sebaliknya yang bertenaga cenderungnya kasar. Bener. Betul kan? Bener. Nah, ini menurut saya setelah saya tes di home audio maupun tes waktu di event Januari, ini merupakan kombinasi antara powerful, jadi bertenaga, tetapi dia juga masih ada musicality-nya. Sehingga kalau kita dengar itu musiknya itu masih bisa mengalun. Dalam arti kalau kita main piano gitu, kita lepas nggak langsung hilang, dia ada decay-nya gitu, sehingga berasa naturalnya. Itu kelebihan dari suara ampli ultra ini. Jadi selain dari parts-nya yang memang sudah ultra high end, betul, simetris, kata kanan kiri susah nih. Loh bikin simetris itu. Susah loh bikin simetris ini. Bener. Ini merakit rangkaian ini sampai jadi simetris begini susah. Jadi ternyata bener pas dilihat ini simetris kiri dan kanan. 100% simetris. Gitu. Yeah. Jadi memang ada tombolnya juga dua, tadi disebut dengan sebutannya bias. Iya bener ya? Ya, bias dan sama switch ya. Yeah. Karena potential less jadi ya, udah nggak pakai potential lagi begitu nggak ya. Ada op-amp juga. Wah, nah itu kan keren tuh. Nah soundnya jadi tadi katanya kita sebut bahwa dia cukup dia sangat powerful 200 watt dan powerful, kesannya itu bertenaga tetapi tidak kasar, dia masih musikal. Wah, ini keren. Jadi kan? Dia dapat keduanya lah. Berarti bagi yang suka musiknya, yang dengerin lagu jazz yang piano, instrumental ya, musikalitynya bagus. Musikalitynya bagus, tapi kata kalau mau lagu yang agak ngebeat,
Wah, ini bisa diajak juga untuk nge-beat. Yeah. Jadi salah satu opsi amplifier di Indonesia saat ini yang canggih dengan teknologi terbaru, baru di tahun 2023 ini mungkin ya, Pak Andre. Jadi teknologi masih sangat baru ini, jadi ini keren banget. Betul. Gitu. Jadi memang kekuatan Ground Zero dari awal itu kan di SQL atau sound quality loud. Jadi dia nggak mungkin bikin produk yang lemes gitu, enggak. Jadi memang dia pasti powerful. Cuman bagaimana powerfulnya ini jadi musical, itu tantangannya. Benar sih. Nah, ini yang menyenangkan kan kita dapat musicality-nya, dapat juga powerfulnya. Nah, ini keren nih. Sebuah opsi amplifier yang bisa kedua-duanya, karena memang selama ini biasanya kita harus memilih nih. Betul. Mau tebel, soft atau powerfulnya enggak. Nah, ini nih, jadi kita harus memilih. Nah, ini keren nih. Nah, ini Pak Andre, kan kita udah ngebahas Twitter, Midbass, sama amplifiernya. Nah, Partners pasti penasaran ini kira-kira ini boleh nggak di-spill ke kita semua? Ini kira-kira range harganya berapa? Kita mulai dari yang kecilnya dulu, Twitter dulu berarti. Nah, ini Twitter ini kalau boleh di-spill di range harga berapa sih di Indonesia? Ini masih made in Germany ya, dengan sebutan ultranya, terus pemenang ASA Awards di tahun 2023 ini. Kira-kira Pak Andre bisa di-spill nggak dikit di harga berapa sih, range berapa sih, di harga berapa? Harganya paling gampang, di Twitternya dan Midbassnya sama, 63.500.000. Oh, oke. Di sekitar range 60-an ini masih oke banget ya. Sangat untuk sebuah teknologi yang canggih, terbaru. Ini apalagi pemenang ASA Awards kan, ASA Awards kan ada sebuah awards yang memang sudah nggak diragukan lagi ya di dunia. Jadi ini di range katanya harganya sekitar 63 something ya. Nah, ini yang penasaran dengan amplifiernya nih, Gadget Ultra A2. Nah, ini berapa nih Pak Andre? Amplifiernya cukup mahal, 198 juta untuk 2 channel ini. Tetapi tentunya akan mendapatkan nilai yang worth it lah gitu, dengan kualitas yang didapatkan. Dan amplifier ini juga memenangkan ASA Award sekaligus, jadi Twitternya menang, Midbassnya menang, juga amplifiernya menang ASA Award. Dan ASA Award itu dari perkumpulan asosiasi media. Jadi nggak bisa hanya satu media memilih Ground Zero yang terbaik, dia nggak bisa menang. Dia harus beberapa media memilih produk ini sebagai yang terbaik, baru bisa menang ASA Award. Jadi ini bisa disebut bahwa ini champion dari berbagai review media di dunia berarti ya? Pak Andreas ya? Itu asosiasi dari beberapa negara di dunia. Nah, bagi para pencinta produk audio mobil high-end, Lucy berpikir bahwa sebenarnya dengan range harga seperti ini, dengan kecanggihan tadi asimetris amplifiernya, bahwa this is worth it to buy. Jadi memang value for money-nya malahan oke banget, karena memang sebuah teknologi baru, kapasitor Mundov-nya sama Elna-nya juga semuanya dengan harga udah oke. Terus hasil suaranya juga pasti sudah nggak diragukan lagi ya, Pak Andre. Nah, ini untuk nutup di kupas tuntas kali ini, kira-kira Pak Andre ini bisa nggak dikasih terakhir nih, apa sih yang mau disampaikan nih kepada para customers yang sedang mencari produk-produk audio mobil high-end, dan ini nih seperti apa nih Pak Andre? Jadi dari kunjungan saya kemarin ke Salzburg, bertemu dengan prinsipal, desainer, dan semua dari tim Ground Zero yang mendesain Ultra ini, mereka menekankan sekali lagi bahwa perjalanan 25 tahun ini tentunya bukan perjalanan yang singkat untuk Ground Zero, dan mereka bukan membuat produk ini dengan seseorang diri, tapi kolaborasi dari sebuah tim yang sangat kuat. Yang satu kuat di measurement, yang satu kuat di pendengaran, sehingga hasil suaranya ini bukan hanya teknologi, tetapi hasil suaranya itu powerful namun musical. Sama untuk speakernya maupun untuk amplifiernya. Nah, penasaran kan pasti dengar suaranya seperti apa. Nah, kebetulan memang kemarin di salah satu mobil customer kita sempat ini pasang perdana Twitter Ground Zero Gadget Ultra ini, dan customernya kasih review ini very nice, very good. Jadi memang this is memang worth it to buy. Jadi ya, Pak Andre ya. Name of Ultra. Makanya name-nya harus namanya Ultra. Karena memang this is Ultra. Gitu. Jadi bagi customers, bagi pencinta audiophile, bagi yang nanti tertarik dengan speaker ini, speaker Ground Zero Ultra ini, Twitter Ground Zero Ultra, Midbass beserta amplifiernya tersedia di Catalans Audio.
Jadi nanti kalau memang tertarik silakan hubungi Kartens Audio Advisor dan tunggu selanjutnya produk-produk audio mobil lain yang berkualitas di kupas tuntas Kartens Audio selanjutnya. Nah ini Kartens, kita sudah sampai di ujung akhirnya kupas tuntas. Ini thank you so much buat Pak Andre yang sudah datang nih untuk kasih informasi tentang produk ini. Jadi kita punya knowledge banyak nih tentang produk tentang Ground Zero Ultra yang canggih ini ya. Nah ini bagi para Kartens yang saat ini sedang menonton YouTube Kartens Audio kupas tuntas tentang Ground Zero Ultra ini, kita akan memberikan ini sebuah gift. Ini banyak sih sebenarnya giftnya. Jadi komen di bawah ini sebenarnya pertanyaannya gampang nih. Nah ini Pak Andre nanti mungkin kasih tahu nih kira-kira ada pertanyaan apa untuk jawab di komen. Nanti kita akan undi dan kita akan kirimkan hadiahnya ke alamat dari yang memberikan komen yang paling benar nih Pak Andre. Pak Andre apa nih Pak Andre? Ini hadiahnya kita kasih lihat dulu ya. Ini ada tumbler keren nih dari Kartens Audio. Ini ada tumbler. Terus kita ada dompet kunci mobil dari Kartens Audio, ini special. Jadi ada tulisan Kartens Audionya juga. Nah, mantap. Ini Pak Andre, kira-kira untuk para yang nonton ini, Kartens yang nonton, kira-kira ada pertanyaan apa nih Pak Andre? Gampang aja, coba mungkin disebutkan 3 dari keunggulan dari Ampri Ultra A2. Ya. Itu pertanyaan pertama, juga yang pertanyaan kedua, 3 kelebihan atau salah satu kekuatan utama dari speaker Ultra. Boleh Twitter, boleh Midbus. Itu aja pertanyaan. Berarti nanti komen di YouTube kita nih, di komen di bawah ini mengenai kelebihan dari amplifier Ground Zero Ultra ini beserta speakernya. Ditunggu komennya, nanti kita akan kirim gift-nya. Terima kasih udah menonton Kupas Tuntas kali ini. Thank you. Thank you, Lucy. Pak Andreas Cahyadi, sampai bertemu lagi. Thank you.